Pernah suatu hari 20 mayat lebih tumpuk undung di permukaan sungai karena debit airnya dangkal. Cerita ini berjudul Tragedi Jembatan Bacem, Bengawan Solo yang ditulis oleh Deo Zeta. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga. Yuk sekarang dengarkan ceritanya. Jembatan Bacem, sebagian warga Solo dan sekitarnya mungkin tidak asing saat mendengar nama jembatan yang terletak di dekat perbatasan Solo dan Sukoharjo ini. Jembatan Bacem sendiri merupakan salah satu sisa-sisa keberhasilan Raja Kraton Kasunanan Raja Pakubuwono X yang dianggap merupakan zaman kejayaan yang dirasakan oleh masyarakat saat itu. Beragam pembangunan infrastruktur dilaksanakan saat itu, dan dalam pembuatannya banyak meninggalkan jejak tilas bertuliskan PB 10. Di kolong jembatan tertinggal sebuah tugu monumen sebagai penanda bahwa jembatan tersebut merupakan prakarya sang raja. Namun jembatan Bacem pada zaman ini sudah tua dan digantikan dengan jembatan yang lebih sesuai. Ada kisah tentang pemerintah yang sempat akan melakukan penghancuran terhadap jembatan secara keseluruhan, termasuk tugu monumen petilasan dari Pakubuwono X yang berada di tepi sungai. Namun akibat pengaruh mistis yang menjaga tugu tersebut, akhirnya tugu dan sebagian pondasi tidak dihancurkan dan pembangunan jembatan baru pun digeser beberapa meter dari jembatan sebelumnya dan resmi berdiri pada tahun 2000. Mengenai gangguan mistis yang dialami saat pembangunan dan sering diceritakan oleh beberapa warga, dipercaya disebabkan oleh tragedi yang terjadi pada tahun 1965 silam. Tragedi 1965 sampai 1966. Jembatan Bacem ini dianggap sebagai saksi bisu tentang tragedi kelam yang terjadi di tahun 1965 sampai 1966. Saat itu sebagian wilayah Solo dan sekitarnya masuk ke dalam zona merah terduga basis pendukung PKI. Tempat ini dikenal sebagai tempat jagal para tahanan terduga anggota Partai Komunis Indonesia atau organisasi yang berafiliasi dengan partai itu. Beberapa penyintas yang berhasil selamat, yaitu Barjo dan Dwijo, dari kejadian itu menceritakan tentang bagaimana mengerikannya kejadian pada saat itu. Kisah ini juga diceritakan dalam sebuah dokumen berjudul Jembatan Bacem. Saat itu tahanan-tahanan terduga PKI dibawa menggunakan truk ke jembatan Bacem. Ia menggambarkan suasana tahanan yang akan menjemput ajal saat itu. Ada yang tak henti-hentinya berdoa dan ada yang terus merintih kesakitan, tertindih papan dan orang di atasnya. Suara-suara itu benar-benar terdengar mengerikan. Barjo melihat semua tahanan diturunkan dan disandarkan pada besi jembatan, termasuk dirinya. Mereka dieksekusi satu persatu dengan senapan. Barjo saat itu tidak ingin menyerah dan memukulkan bagian belakang kepalanya pada papan sampai berulang kali, hingga berhasil jatuh ke sungai di bawah jembatan itu. Ia selamat dan dieksekusi, namun ditangkap lagi kemudian hari dan dikirim ke Nusa Kambangan dan Pulau Buru selama 13 tahun. Lain dengan Dwijo, ia juga melihat kejadian serupa, di mana tahanan diikat tangan dan lehernya, kemudian ditembak dan didorong jatuh ke sungai. Namun Dwijo diselamatkan oleh saudaranya, seorang anggota resimen komando angkatan darat.
Kala itu pembantaian terjadi berbulan-bulan hingga warga sekitar memilih berdiam diri di rumah. Saat itu memang diberlakukan jam malam. Warga sekitar hanya bisa menahan kengerian dari dalam rumah mereka setiap mendengar suara letusan-letusan tembakan setiap malam hari. Setiap hari warga mendapati jasad-jasad yang bergelimpangan di jembatan Bacem. Warga yang ketakutan dengan tumpukan-tumpukan mayat itu pun bergotong royong mendorong jenazah ke tengah sungai agar jasad-jasad itu terbawa aliran air sungai Bengawan Solo ke daerah hilir. Lagi pula aparat memang meminta warga untuk menghanyutkan jasad-jasad tersebut agar tidak menimbulkan bau busuk yang menyengat. Saat itu Bengawan Solo memiliki fungsi sebagai tempat pembuangan mayat. Hingga warga mengalihkan aktivitas buang hajat mereka ke selokan sawah karena tak sanggup melihat kondisi sungai yang dipenuhi mayat. Bahkan saat debit airnya sedang surut, warga pernah menemukan 20 mayat lebih yang menumpuk di sana. Saat itu sempat dikatakan bahwa sungai Bengawan Solo pernah menjadi merah karena jasad orang-orang yang jumlahnya tidak terhitung ini. Bahkan beberapa petani yang tinggal di jalur sungai Bengawan Solo sering mendapati mayat-mayat yang terapung di tepi. Selain kisah tentang kengerian tragedi ini, ada kisah miris juga tentang fitnah oleh beberapa pihak yang menuduh orang awam sebagai anggota PKI. Salah satunya yang bertahan hidup adalah Jasmono. Ia difitnah oleh seorang perangkat desa hingga akhirnya mengalami siksaan fisik dan mendekam di penjara Nusa Kambangan dan Pulau Buru. Mitos gaib jembatan Bacem. Berbagai kisah-kisah tak masuk akal terdengar pasca tragedi tersebut, terutama ketika informasi sudah dapat bergerak dengan cepat. Beberapa cerita dikisahkan oleh mereka yang melalui jembatan Bacem pada malam dan keadaan tengah sepi. Tak jarang pengendara motor mencium bau amis atau bau anyir di jembatan tersebut. Bahkan pernah ada yang berpapasan dengan sosok manusia dengan tubuh yang berdarah-darah. Beberapa pengemudi roda 4 pun tak luput dari gangguan serupa. Bahkan ada yang mengaku pernah melihat sosok pria tanpa kepala di sana. Bagi beberapa orang yang mengaku mengerti tentang hal gaib, Sungai Bengawan Solo di bawah jembatan Bacem dianggap alun-alun oleh sosok tak kasat mata yang menghuni Sungai Bengawan Solo dan sekitarnya. Terlepas dari latar tragedi 1965 tersebut, pernah diceritakan juga tentang keberadaan sosok nenek yang penuh darah muncul di tengah malam. Jika beruntung, mungkin sosok nenek itu akan ikut membonceng di motor atau kendaraan Anda hingga memasuki kota Sukoharjo. Konon nenek tersebut merupakan korban kecelakaan sebuah truk kontainer besar. Sang supir yang tengah mengantuk mengendarai truk kontainernya melewati jembatan Bacem. Saat itu samar-samar ia melihat seorang nenek yang berada di jembatan itu. Sampai saat sedang memasuki kota Sukoharjo, truk itu diteriaki dan diberhentikan warga. Kericuhan terjadi saat sang supir hampir diamuk massa, karena ternyata dia menabrak seorang nenek-nenek sejak berada di jembatan Bacem dan jasadnya terseret hingga begitu jauh. Namun saat ini jembatan Bacem sudah cukup ramai dan tidak lagi banyak ditemukan kejadian serupa. Walau begitu, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sana masih sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Biarkan kisah ini menjadi informasi untuk kita dan semoga kita bisa memahaminya dengan bijak. Kalau ada yang ingin dikoreksi atau ditambahkan, bisa share di komen ya.
Sekian ceritanya, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like dan komen agar channel aku terus berkembang.